Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Sheryl Herana Ziva, perwakilan SMS 11 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya berada di tim pro pada mosi Dewan percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan poin-poin argumen terkait mosi perdebatan pada kali ini. Apatis terhadap politik bisa dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral, karena politik adalah cara kita berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Dalam demokrasi, partisipasi politik dianggap penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan kepentingan mereka merasa diwakili. Ketika seseorang bersikap apatis terhadap politik, mereka mengabaikan tanggung jawab moral mereka sebagai warga negara. Sikap apatis ini bisa berarti mereka tidak memperdulikan isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi kualitas hidup orang lain. Mereka mungkin tidak mengambil tindakan untuk mempengaruhi perubahan positif atau memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, sikap apatis terhadap politik juga bisa menghasilkan kekuasaan yang tidak seimbang. Ketika sebagian besar masyarakat menjadi apatis, sedangkan hanya sekelompok kecil orang yang aktif terlibat dalam politik, kelompok tersebut cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik. Ini dapat menyebabkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Apatis terhadap politik memiliki beberapa dampak yang dapat mempengaruhi masyarakat dan sistem politik secara negatif. Berikut adalah dampak yang bisa timbul dari sikap apatis terhadap politik. Yang pertama, kualitas pemimpin yang buruk. Jika sebagian besar masyarakat apatis terhadap politik, kemungkinan besar mereka tidak akan terlibat dalam proses pemilihan dan seleksi pemimpin. Hal ini dapat mengakibatkan pemilihan pemimpin yang kurang berkualitas, tidak berkompeten, atau bahkan korup. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak efektivitas pemerintahan dan pembangunan negara, yang akan juga berpengaruh terhadap kebijakan yang tidak efektif. Pemimpin yang buruk cenderung mengambil keputusan yang tidak efektif atau tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mereka mungkin tidak memiliki visi yang jelas, keahlian yang diperlukan, atau integritas yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan memungkinkan tidak mengatasi masalah yang ada atau bahkan memperburuk keadaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penurunan kepercayaan publik. Pemimpin yang buruk dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi politik. Ketika pemimpin gagal menaruh harapan dan janji mereka, masyarakat dapat merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik secara keseluruhan. Penurunan kepercayaan ini dapat mengurangi partisipasi politik, memicu ketidakpuasan, dan menciptakan ketegangan sosial. Rendahnya pembangunan dan kualitas hidup. Pemimpin yang buruk dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang tidak tepat, kurangnya pengelolaan yang efektif, dan korupsi dapat menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan layanan publik yang baik. Akibatnya, masyarakat dapat menghadapi kemiskinan, ketidakadilan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta rendahnya kualitas hidup secara keseluruhan. Pada poin kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Apatis terhadap politik memungkinkan sekelompok kecil orang yang aktif terlibat dalam politik untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat tidak peduli atau tidak memperhatikan isu-isu politik, kebijakan yang dihasilkan memungkinkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan. Ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, ketidakseimbangan kekuasaan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik. Kelompok yang memiliki kekuasaan yang dominan cenderung memiliki keputusan politik sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi kelompok lainnya. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak adil, merugikan bagi kelompok yang lebih lemah, atau terpinggirkan dalam masyarakat. Penurunan partisipasi politik. Sikap apatis terhadap politik dapat menular dan mengurangi partisipasi politik secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan minat dan keyakinan terhadap proses politik, partisipasi dalam pemilihan umum, didiskusikan kebijakan atau kampanye sosial dapat menurun. Hal ini dapat menghambat perubahan sosial yang positif dan mengurangi ruang bagi berbagai suara dan kepentingan masyarakat untuk didengar. Pada poin selanjutnya, terdapat perubahan yang tidak terkendali. Dalam kondisi apatis politik, perubahan politik dan sosial yang tidak terkendali dapat terjadi tanpa banyak partisipasi dan pengawasan. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik.
konflik, atau bahkan kekacauan dalam masyarakat. Tanpa partisipasi aktif dan pemantauan terhadap proses politik, kemampuan untuk mengarahkan perubahan dan mengatasi masalah sosial yang muncul dapat terbatas. Selanjutnya, pada poin terakhir, kelemahan demokrasi. Partisipasi politik yang rendah dapat melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran politik dari warga negara untuk berfungsi dengan baik. Ketika sebagian besar masyarakat menjadi apatis, demokrasi dapat terancam karena kekuasaan politik yang tidak seimbang dan kekurangan pemantauan publik terhadap tindakan pemerintah lemah. Sehingga dalam demokrasi, partisipasi politik adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Sikap apatis terhadap politik mengabaikan hak ini dapat menghambat perkembangan masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sikap apatis terhadap politik dianggap tidak bermoral karena melanggar prinsip-prinsip partisipasi dan keadilan dalam masyarakat. Sekian poin argumen yang dapat saya sampaikan sebagai tim pro. Terima kasih.